hari ya. Kita patut masir, PTT tekanan, makanya pakai ini aja patut masir. Pakai always saja, jangan pakai toggle, biar tidak tertekan. Tiana yang mau toggle nih, ganti. Ya lebih bagus lah. Jadi barusan saya juga nyelawat sebentar ya, ingin cepat. Terus balik kanan, bentar untuk isi lambung dan lain-lain lah ya. Begitu saya lihat badan juga kurang enak ya. Demikian lanjut sama Om Agus, mohon maaf inilah. Halo, selamat malam. Itu tadi kurang lebih suara dari HT-POC Motorola T99 ini. Jadi menurut saya suaranya cukup lantang ya, cukup keras. Jadi ketika dipergunakan di luar ruangan yang biasanya itu banyak aktivitas kendaraan, itu masih cukup terdengar ya, ketimbang ketika kita mempergunakan HP maksudnya, handphone. Jadi ini suaranya memang saya kira dirancang memang untuk suaranya lebih keras dari suara HP, handphone. Jadi itu salah satu menurut saya menjadi pilihan kenapa saya mempergunakan HT-POC ini. Jadi janji saya untuk review lanjutannya ini ya saya mencoba seharian ini dari pagi kira-kira jam 7. Kalau sekiranya, karena tadi pagi saya keburu ada aktivitas, sekiranya kalau casnya full itu anggaplah 100%, ini berkurang sekitar 10%, jadi masih di angka 90. Jadi seharian itu saya monitor di salah satu kanal yang memang aktif, maksudnya teman-teman yang ngobrol itu aktif, paling jedanya beberapa menit. Jadi aktif seperti channel POC Bali. Tadi sempat juga saya on-kan di tombol PTT. Baterainya berkurang 10%. Kalau gridnya itu misalnya 100 berarti masih 90%. Jadi sangat worth it. Mungkin 2 harian ini kalau monitor. Jadi sangat cocok jika digunakan saat di luar rumah, bepergian atau lagi bekerja di luar rumah, jauh dari atau lupa membawa charger untuk pengisian daya baterainya. Kemarin apa ya yang belum? Ya seperti ini, tombolnya warnanya oranye, on off, lanjut aja. Ya PTT-nya di sini, ini volume. Ya, volumenya kalau untuk settingan di POC Indonesia saya di 60 ya. Itu sudah baru berapa persen sudah sangat lantang sekali. Jadi cukup, menurut saya cukup enak ya, karena ketika dipergunakan di luar ruangan itu banyak lalu lalang kendaraan, jadi masih terdengar ketika digunakan berkomunikasi. Jadi ini ya menu ya seperti biasa tadi. Dan ini oh ya, saya sudah install POC Indonesia versi yang lebih lama. Jadi ini dan launcher dari Nuk Launcher ya. Terima kasih sudah dibuatkan aplikasi. Walaupun saya tidak kenal beliau, saya melalui konten ini saya mengucapkan terima kasih karena sudah jadi Nuk Launcher itu pertama kali saya install lebih mempermudah untuk
pemilihan aplikasi yang mau dijalankan. Jadi untuk launcher itu tampilannya seperti ini. Nah, itu. Saya tahu nggak? POC Indonesia setting. Sementara saya belum install test. Rencananya mau install test. Ini selalu bawaannya. Ini bawaan dari HT-nya ya. Terus ada besaran tab, kecilin tab. Ini belum saya coba untuk knob launchernya. Selo bawaannya. Terus ini setting, nah, kalau masuk ke menu setting itu ada untuk wifi, bluetooth, terus ini tambahan menu settingnya ya. Untuk aplikasinya. Terus ini home, kembali kayaknya. Ini displaynya, ini untuk kecerahan LCD-nya. Nah, baterai, nah di sini nanti bisa dilihat grafik baterainya, penggunaannya. Nah, kalau dipencet itu 74. Jadi dari pagi itu saya tidak ngecasnya full, cuma di 84-85%. Penggunaan seharian jam 7, sekarang jam berapa? Jam 8 malam, jadi berapa jam? Lebih dari 12 jam. Jadi sekitar 10%. Jadi baterainya tidak usah khawatir. Saya rasa mungkin 2 harian ini. Tadi mana ya? Baterai tadi. Sekarang coba dibuka di aplikasinya. Nah ini aplikasi yang saya tahu. Nuk Launcher POC Indonesia. Jadi nah ini GPS-nya bisa diaktifkan. Nah sementara saya tidak aktifkan. Saya kurang tahu apakah GPS ini benar bisa diaktifkan atau tidak. Ya nantilah saya coba. Intinya itu menunya. Terus ini apa? Bahasa, settingan waktu. Ini kalau waktunya kan otomatis dari jaringan internetnya. Buat phone. Ini Android 5.1 ya. Kok kabur ya 5.1. Ini versi Androidnya 5.1.1. Jadi itu. Yang lainnya biasa seperti hati-hati POC pada umumnya. Jadi navigasinya. Kalau launcher bawaannya ketika digunakan POC Indonesia dan yang lainnya itu tidak tampil pada menu utamanya. Jadi ketika pilihannya itu hanya selo dan setting. Jadi ketika mau POC Indonesia itu saya kurang paham. Jadi tidak ada pilihannya, makanya diinstal launcher pihak ketiga dari settingan ini. Jadi suaranya seperti itu. Lanjut, baterainya udah tadi sekitar 500 mAh yang kemarin itu. Yang belum lihat bisa dilihat. Slot kartu, saya belum mencoba kartunya. Terus USB untuk data. Jadi, install aplikasi melalui kabel data Type C ya, tipe C. Jadi saya instalnya di komputer. Jadi ini sudah saya pasang, kemarin belum saya pasang. Ya antenanya seperti ini. Nah ini cuman biasanya kebanyakan radio POC itu kedip ini tidak kedip. Apakah seperti ini atau
memang kurang tahu. Intinya radionya dipergunakan seharian tidak panas, ya, adem-adem segini saja. Jadi ini colokan chargernya. Jadi ketika baterainya dilepas bisa dicas. Jadi ya cukup ringan, kecil, mungil ya, tapi kelihatan tampilannya kan tadi POC Indonesia-nya cukup cantik ya, cukup menarik. Nah seperti itu. Tampilnya semuanya bisa dilihat. Nah ini pilihan, kalau enaknya pakai POC Indonesia itu sudah tersimpan ya berapa kanal di Indonesia. Jadi tidak usah menambahkan sendiri. Ya bisa sih ditambahkan kayak seperti saya ngebreaknya di kanal break FM Bali, ya bisa ditambahkan sendiri. Terus tombol PTT saya suka mendengarkan obrolan, kadang nimbrung sesekali. Dan yang lain-lain. Nah ini enaknya. Kalau pakai selo bawaan kita harus lihat. Dan tampilannya buat yang suka warna-warni baguslah. Jadi yang mau selo bawaan juga boleh. Saya rasa sudah banyak yang postingan terkait selo bawaan. Jadi itu review lanjutannya. Ini talinya tidak saya pasang, kotaknya ada situ. Jadi ruyakinya ini. Jadi ya lebih ramping. Kalau tebalnya hampir sama. LCD-nya lebih kecil. Harganya lebih murah. Jadi untuk yang pengen beli bolehlah, harganya lebih terjangkau. Oke.